Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaludi, NIM 2122211066, kelas C, Prodi Ilmu Komputer, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B, Buton Tengah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia atau peristiwa-peristiwa pentingnya. Yang pertama, pada tahun 1936, pada tahun ini Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Meskipun Punjangga baru membawa pembaruan bagi bahasa dan satu sastra Indonesia, tetapi bahasa dipakai, misalkan bahasa Melayu tinggi yang murni. Perbedaan bahasa Melayu tinggi dan Melayu rendah baru mulai pudar setelah munculnya Chairil Anwar. Lanjut, pada tahun 1942 sampai 1945, pada masa kependudukan Jepang 1942 sampai 1945, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan penting, sebab pada masa ini bahasa Indonesia menjadi bahasa utama. Antara bahasa Belanda sudah tidak boleh digunakan untuk bahasa percakapan sehari-hari. Lanjut, pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dasar Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan ini diresmikan oleh Suwandi yang merupakan seorang Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Tujuan dibuatnya ejaan Republik ini ialah untuk menggantikan serta menyempurnakan ejaan sebelumnya. Perubahan yang terdapat pada ejaan Republik terdapat pada huruf OE menjadi U dalam kurun dua le sama dengan dulu. Koma ain menjadi K atau pak. Kemudian kata ulang boleh disingkat dengan angka 2. Rumah-rumah sama dengan rumah-rumah. Rumah 2. Dan kata depan ditulis diserangkai dengan kata yang mendampinginya. Sedangkan pada tahun 1948, sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1968 diubah menjadi Lembaga Bahasa Nasional, dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-2 di Medan. Kongres Bahasa Indonesia ke-2 ini adalah perwujudan mengenai tekad bangsa Indonesia untuk tetap terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan serta ditetapkan menjadi bahasa negara Indonesia. Lanjut, tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Presiden Soeharto, meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR, yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 31 Agustus 1972 ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukannya di Indonesia yang ditetapkan sebagai Wawasan Nusantara.
Lanjut. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan dan perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Lanjut, tanggal 21 sampai 26 November 1983, pada tanggal 21 sampai 26 ini dilakukan Kongres Bahasa Indonesia yang keempat di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan di dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan perkembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Lanjut, tahun 1993. Pada tahun ini dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei, Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun undang-undang bahasa Indonesia. Mungkin itulah video yang dapat saya paparkan di video kali ini, penjelasannya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.